yang senantiasa selalu mengikuti channel pelatihan profit internasional. Hari ini saya Adi Santoso ingin berbagi cerita nih mengenai trading dalam dunia falas per tahun ini. Sebelumnya kita tahu bahwa di dunia sekarang ini sedang banyak mengalami kejatuhan ekonomi, karena memang di satu sisi Rusia telah mengklaim bahwa Ukraina akan direbut atau dicaplok. Di satu sisi juga Ukraina tidak merasa bahwa ia bukan milik Rusia lagi. Lantas, apa yang terjadi di dunia ini? Kenapa itu bisa terjadi dan apa efeknya? Kalau menurut saya pribadi, ini menjadi suatu pemahaman dasar mana langkah kita ke depan dalam mensikapi politik luar negeri yang serba bergejolak ini, khususnya di bidang mata uang. Kalau saya lihat bahwa Amerika, Eropa itu sudah tergabung menjadi kubu NATO, dan Rusia itu berdiri sendiri dengan Cina dan Korea Utara. Sementara dari kubu Ukraina sendiri meminta bantuan NATO untuk bisa membantu mengatasi krisis di negara tersebut. Impactnya adalah Rusia tidak terima karena ada campur tangan negara lain dalam agresinya ini. Maka dari itu Rusia tetap teguh pendirian akan menutup jalur gas impor yang dilakukan oleh Eropa. Efeknya buat Eropa adalah tidak adanya cadangan energi yang mumpuni untuk menghidupi di kawasan negara Eropa tersebut. Lantas dari sinilah ekonomi mulai dikatakan tumbang atau mulai dikatakan banyak berguguran, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa Eropa ketergantungan gasnya, pasokannya itu lebih kita di luar ekspektasi kita itu mencapai 65%. Jadi ketika Eropa di stop untuk gasnya karena memang Eropa membantu Ukraina dan Rusia tidak senang akan langkah Eropa tersebut yang didukung oleh Amerika. Sedangkan dari negara Amerika sendiri juga mengalami resesi. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena di Amerika sendiri kita tahu bahwa negara tersebut negara adidaya yang notabene banyak utang juga, banyak pengangguran juga. Jadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mata uangnya, dia walaupun memiliki banyak utang, tapi dia tidak khawatir karena mata uangnya adalah mata uang dunia gitu. Jadi dia berusaha keluar dari zona inflasi tersebut dengan selalu menaikkan inflasi yang sudah ditetapkan oleh Bank Dunia. Dan tujuannya adalah satu, dia ingin keluar dari zona tersebut. Efeknya adalah buat penduduk Amerika itu sendiri, di samping dia susah makan, di samping dia juga harus bayar cicilan, di samping dia juga harus bekerja mencukupi kehidupan dia, makanya inflasinya semakin tinggi. Efeknya buat dunia falas adalah satu, ketika USD menguat, otomatis seluruh mata uang dunia yang berhubungan dengan USD
akan berdampak buruk. Contohnya Indonesia. Indonesia sekarang kalau kita lihat USD 1 rupiah 1 USD itu adalah 15.200. Bayangkan saja kalau ini tidak direm oleh negara Amerika, bisa jadi ini menjadi momok buat Indonesia itu sendiri. Bisa jadi juga terjadi kembali ke tahun 98. Kalau buat negara Amerika itu tidak akan menjadi masalah karena memang mata uangnya adalah mata uang dunia. Tapi kalau buat orang sekitar itu menjadi masalah karena ketika mereka import ke mana-mana dengan menggunakan mata uang USD, dia akan dibebani dengan biaya yang sungguh sangat mahal. Oleh karena itu, saya selaku market research di pelatihan Profit Internasional menghimbau agar selalu waspada dalam mengambil keputusan di dalam dunia perforekan atau perfalasan. Karena apa? Kita melihat bahwa kejadian ini belum 100% itu berjalan sempurna, alias belum 100% Amerika menaikkan suku bunganya ke titik yang dia mau, karena memang tujuan mereka adalah menjadikan inflasi itu menjadi nol. Keuntungannya adalah USD menguat, maka efeknya buat dunia adalah kelaparan dan mahalnya bahan-bahan yang berhubungan dengan ekspor impor dengan menggunakan mata uang USD. Jadi untuk ke depan para sobat trader, saya himbau untuk melakukan trading jangan menggunakan acuan satu hari saya harus dapat trading sekian, satu hari harus dapat profit sekian. Batasilah trading cukup 3 jam satu hari, bagi saya itu sudah cukup. Karena apa? Kita sekarang, saya jujur pribadi tidak bisa membaca market yang bergejolak begitu sangat dalam. Karena bagi saya ini merupakan momen sejarah selama saya trading 11 tahun, jalan 12 tahun, tidak pernah mengalami suatu titik terendah seperti ini di 0,98 untuk Euro USD. Tetapi kalau menurut saya ini tetap akan menjadi penurunan yang tajam. Ini hanya ada kenaikan yang katakanlah tidak signifikan. Jadi jangan pernah Anda para sobat trader untuk menggunakan trading sebagai keseharian Anda dalam mencari uang untuk posisi dunia yang sekarang ini. Karena kita tahu bahwa market memang susah ditebak. Oleh karena itu, gunakanlah waktu Senin sampai Jumat dengan trading yang tidak berkepanjangan, alias hanya trading 3 sampai 4 jam, supaya mental para sobat-sobat trader tidak menjadi rusak akibat loss, MC, apapun dan sebagainya. Demikian penjelasan saya di dunia technical analisis. Untuk lebih lanjut di bagian kedua ini saya akan menjelaskan mengapa trading untuk zaman sekarang banyak menggunakan MT5 dan mengapa dia tidak menggunakan MT4. Kalau bagi saya MT5 itu merupakan plafon yang sungguh sangat dilengkapi oleh data-data backtest yang akurat. Kenapa begitu? Saya sendiri memang baru terjun di dunia
expert advisor, artinya adalah robot trading. Di dalam robot trading ini sendiri sebetulnya yang perlu dilakukan ketika mereka selesai untuk pembuatan robot, dia memerlukan uji tes. Kalau bagi saya, uji tes di MT4 dan MT5 itu lebih lengkap datanya itu di MT5. Coba para sobat trader, kalau memang Anda mau membuktikan omongan saya, silakan Anda bisa cross check untuk di broker-broker manapun di MT4. Silakan kalau Anda sudah memiliki robot, silakan Anda melakukan backtest untuk data 6 bulan atau 1 tahun ke belakang. Apakah di MT4 itu bisa menampung, atau apakah di MT4 itu datanya ada? Paling-paling menurut saya di MT4 itu tidak akan berjalan kalau menurut saya. Karena apa? Memang MT4 keterbatasannya adalah sebuah data backtest. Beda dengan MT5 yang sudah diperbarui, sudah dibekali oleh data-data tambahan seperti tool-tool yang memang bisa kita custom. Contohnya time frame di MT5 itu kita bisa tambah menjadi 10 bagian ataupun 11 atau 12 bagian. Beda urusan dengan time frame yang ada di MT4 itu sendiri. Time frame-nya memang sudah ditetapkan oleh plafon MT4 sendiri dan tidak bisa dirubah-rubah dan tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Dikurangi mungkin bisa, cuman ditambah. Contohnya saya pengen ada time frame 5 hours apa 8 hours. Bagi saya kemungkinan tidak bisa ditambah. Maka dari itu menurut saya pribadi, mulai hari ini bagi sobat saudari pengguna robot ataupun pembuat robot, sebelum Anda kecewa, sebelum Anda menyesal, lebih baik Anda berpikir ulang kalau memang robot tersebut dari MT4, atau Anda udah berjibaku untuk mengerjakan robot menggunakan MT4. Di suatu akhir Anda akan kebingungan dalam menyikapi data backtest yang ada di MT4. Karena data backtest yang ada di MT4 itu tidak lengkap. Paling bagus MT4 itu menyajikan data 3 atau 4 bulan ke belakang. Bisa menyediakan 1 tahun, tapi kita harus pakai bantuan tools. Toolsnya apa? Tick Story, software Tick Story atau Discopy. Cuman yang saya khawatirkan, apakah data tersebut sama dengan data yang sudah berjalan dari bulan ke bulan yang ada di MetaTrader? Jawaban saya itu tidak 100% sama. Makanya bagi para pengguna robot, sebetulnya ini ada 2 sisi. Kalau memang Anda memang berkecimpung di MT4 dan Anda memiliki suatu strategi ataupun daya khayal ataupun imajinasi, sebetulnya itu bisa bisa di cover. Contohnya, kita berimajinasi dengan robot strategi kita pribadi. Kita menghitung jarak terendah dan jarak tertinggi di suatu robot yang kita ciptakan. Kita hanya mengkira-kira sebetulnya apakah robot dengan strategi yang saya bikin itu selamat ataupun tidak. Tapi kan ini hanya segelintiran orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang
baru pertama kali mau punya robot, atau baru mau pertama kali mau belajar coding bikin AI, saya sarankan untuk orang-orang yang baru belajar di coding AI, lebih baik belajarlah di MT5. Tapi saya juga tidak menyalahi bahwa MT4 itu udah gagal total, tidak. Tetap MT4 tetap jalan, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memahami perkataan saya. Karena apa? MT4 data backtest-nya itu tidak bisa menampilkan 1 tahun. MT5 juga tidak bisa menampilkan 10 tahun. Bagi saya, kalau ada satu broker yang bisa menampilkan data 10 tahun, saya justru akan bertanya kepada orang yang bilang bisa. Ajarkan saya dan saya akan bertanya sama dia, dan saya justru akan berterima kasih karena dia telah menunjukkan bagaimana caranya bisa menampilkan data backtest 10 tahun di MT5, kecuali dia memang mengambil atau menge-save data yang sudah ada di Tickstory atau Discovery. Dan kalau kita bandingkan, memang data tersebut tidak sama dengan data yang sudah berjalan gitu. Tapi ya makanya di sini bagi saya sih hanya bermain imajinasi, perkiraan aja gitu. Kalau bagi saya itulah penjelasan mengapa saya lebih suka MT5 daripada MT4. Walaupun saya juga sendiri masih menggunakan MT4. Apapun yang dikerjakan oleh para sobat trader, saya tidak menyalahi, tapi saya hanya memberikan saran bahwa semuanya yang ada di MT4, MT5 semuanya sama, dan saya hanya memberikan kelebihan dan kekurangan MT4 dan MT5. Dari segi data backtest MT4 dan MT5, itu MT4 lebih sedikit daripada MT5. Itu aja. Bagi orang yang ingin belajar trading, bisa hubungin saya Adi Santoso di Pelatihan Profit. Di situ akan ada trader-trader support saya. Saya juga akan membimbing Anda semua sampai benar-benar bisa. Dan saya garansi bahwa semuanya yang sudah pernah belajar sama saya memang kebanyakan bisa. Mungkin Anda penasaran, silakan tanya trader support saya. Salam profit, terima kasih.